Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak luar biasa se-Kabupaten Kebumen. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga anak-anak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak tetap belajar dari rumah ya. Selalu mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Pada hari ini, anak-anak akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Ini materi kelas 3 bersama Bu Periana. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menyanyikan lagu tomat sesuai pola irama, menentukan pesan pada dongeng, menentukan manfaat tumbuhan sekitar, dan menyelesaikan soal sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, tumbuhan di lingkungan sekitar kita sangat bermanfaat. Misalnya tomat. Tomat ini mengandung vitamin C. Selain itu, tomat juga dapat digunakan sebagai ide lagu loh. Kita dapat menyanyikan lagu tomat berikut ini. Bu Guru sajikan teksnya. Judulnya Tomat. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, tomat, tomat. Itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, tomat, tomat. Itulah namanya, buah tomat berguna. Mari kita nyanyikan bersama lagu tomat berikut ini ya. Ayo, senyum ya. Itulah
Nah, anak-anak, bagaimana tadi? Asik tidak menyanyikan lagu tomat? Oke. Nah, anak-anak, tumbuhan juga dapat digunakan sebagai isi sebuah dongeng. Dongeng biasanya mengisahkan kehidupan masa lalu. Jalan cerita pada dongeng biasanya sederhana. Kita nanti dapat menentukan pesan setelah menyimak dongeng. Pesan dongeng biasanya mengandung nilai kebaikan. Nah, Bu Guru punya sebuah dongeng dengan judul Asal Mula Buah Kelapa. Mari kita simak ya. Asal mula buah kelapa. Di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda bernama Kelapa. Tubuh Kelapa kurus dan tinggi. Ia memiliki keinginan menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Untuk mewujudkan keinginannya, ia menemui kakek penyihir yang sakti di lereng gunung. Tanpa lelah, Kelapa mendaki gunung tinggi dan melewati berbagai rintangan untuk sampai di rumah kakek penyihir. "Apa yang membuatmu datang kemari, wahai pemuda?" tanya kakek penyihir. "Maafkan kedatanganku, kakek. Perkenalkan, namaku Kelapa. Aku hendak meminta bantuan kepada kakek untuk mengabulkan keinginanku menjadi orang yang berguna bagi orang lain," jelas Kelapa. "Baiklah, keinginanmu sangat mulia. Aku akan mengabulkan permohonanmu, tetapi ada syarat yang harus kamu penuhi," kata kakek penyihir. "Apa itu, kek?" tanya Kelapa bersemangat. Kakek penyihir mengeluarkan kotak hijau dan memberikannya kepada Kelapa. "Kamu boleh membuka kotak ini setelah sampai di rumah." Kelapa menerima kotak hijau pemberian kakek penyihir dengan perasaan gembira. "Baiklah, aku berjanji tidak akan membuka kotak hijau ini sebelum sampai di rumah. Terima kasih atas bantuan kakek. Semoga keinginanku terkabul," jawab Kelapa sambil berpamitan kepada kakek penyihir. Sepanjang perjalanan pulang, Kelapa penasaran ingin membuka kotak hijau yang dibawanya. Namun, ia teringat janjinya pada kakek penyihir. Sesampainya di kaki gunung, Kelapa tidak sabar ingin membuka dan melihat isi kotak hijau itu. "Aku semakin penasaran. Aku akan mengintip sedikit saja," gumam Kelapa. Tanpa berpikir panjang, Kelapa membuka kotak hijau. Sebuah cahaya menyilaukan keluar dari dalam kotak tersebut dan menutupi tubuh Kelapa. Seketika, tubuh Kelapa berubah menjadi sebuah pohon yang tinggi dengan daun yang panjang dan buah kuning yang kecoklatan. "Tolong! Mengapa tubuhku berubah menjadi pohon?" teriak Kelapa. "Kamu berubah menjadi pohon kelapa karena telah melanggar janjimu. Tetapi engkau tak perlu khawatir, karena keinginanmu sudah terkabul. Setiap bagian darimu berguna bagi manusia," jelas kakek penyihir dengan suara menggema diikuti bunyi gemuruh. Mendengar penjelasan kakek penyihir, Kelapa hanya bisa pasrah. Ia harus menanggung akibat karena melanggar janji. Sejak saat itu, pohon itu pun dikenal sebagai pohon kelapa. Nah, anak-anak, coba apa sih pesan dari dongeng tadi itu? Ayo. Sudah ketemu apa belum? Nah, ini dia
Pesan dari dongeng tersebut ini menceritakan seorang lelaki bernama Kelapa yang ingin menjadi orang berguna. Pada dongeng tersebut kita mendapatkan pelajaran. Kita harus menepati janji yang sudah diucapkan. Kita juga sebaiknya menjadi seseorang yang berguna bagi sesama. Anak-anakku ingin seperti itu? Oh ya, bagus ya. Oke. Kelapa ini mudah tumbuh di berbagai tempat dan memiliki banyak manfaat. Semua bagian tumbuhan kelapa dapat kita manfaatkan. Bagian tersebut meliputi akar, batang, daun, dan bunga. Nah, ini ada pohon kelapa. Apa saja yang manfaatnya? Dari daunnya kita bisa membuat atap rumah, bisa membuat kulit ketupat, juga bisa dibuat menjadi sapu lidi ya. Nanti pada bagian gagangnya ini nanti bisa kita buatkan menjadi sapu lidi. Lalu dari batangnya bisa kita buat menjadi tempat tidur ya, kayunya nanti bisa juga dibuat menjadi cobek. Selain itu dari buahnya ya, buah kelapa yang tidak terlalu tua bisa kita ambil santannya. Selanjutnya kelapa yang sudah tua ya, dagingnya ini bisa kita manfaatkan untuk dibuat menjadi minyak kelapa. Dan tak kalah segar, ini kelapa yang muda bisa kita santap ya sebagai minuman penyegar. Nah, lalu dari bunganya, dari bunga kelapa ini kita bisa mendapatkan nira yang dapat digunakan untuk membuat gula merah ya. Lalu pada bagian akar ini bisa kita manfaatkan sebagai obat diare ya, dengan cara akarnya dikeringkan terlebih dahulu. Itulah tadi manfaat dari pohon kelapa. Mungkin anak-anak nanti di rumah bisa mengamati ya di sekitar rumahmu tanaman apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, ini Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Setelah dihitung, ternyata jumlahnya sebanyak 1015. Nah, jika posisi truk diubah seperti ini, truk pertama isinya 590 butir dan truk kedua isinya 425 butir, ternyata hasilnya sama, yaitu 1015 butir. Ya, ternyata posisinya walaupun diubah jumlahnya sama. Nah, coba anak-anak, ini Bu Guru punya contoh soal lagi. Ya, ada soal 240 ditambah 270 sama dengan titik ditambah 240. Nah, coba sekarang bagaimana cara melengkapi bagian yang kosong ya? Nah, ini caranya 240 ditambah 270. Setelah kita hitung, ternyata jumlahnya 510. Berikutnya,
270 ditambah 240, hasilnya 510. Jadi, ternyata ya 240 ditambah 270 ini sama dengan 270 ditambah 240. Jadi bagian yang kosong tadi itu nilainya 270. Nah anak-anak, Bu Guru punya soal lagi. Ini yang pertama contohnya titik ditambah 700 sama dengan 700 ditambah 180. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikan soal tersebut? Mari kita bahas bersama-sama ya. Ini nomor 1. Soal ini menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nomor 1. Nah, kita buktikan 180 ditambah 700. Kita susun ke bawah. 180 ditambah 700. Ya, satuan ditambah satuan. Puluhan ditambah puluhan, ya, 8 ditambah 0, 8, 1 ditambah 7, 8. Jadi 180 ditambah 700 sama dengan 880. Nah, bagaimana dengan 700 ditambah 180? Apakah hasilnya sama? Mari kita hitung bersusun ke bawah. 700 tambah 180. Ya, 0 ditambah 0, 0 ditambah 8, 7 ditambah 1, 8. Ya, hasilnya 880. Nah, jadi 180 ditambah 700 hasilnya sama dengan 700 ditambah 180. Jadi pada nomor 1 ini jawabannya adalah 180. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum? Oh ya, Bu Guru masih punya soal nomor 2. Kita hapus dulu ya. Nah, soal nomor 2. 535 ditambah titik sama dengan 400 ditambah 535. Kita buktikan dulu karena ini sifat pertukaran. 535 kita tambahkan dengan 400. Ya, bersusun ke bawah. 535 tambah 400. Jumlahkan ya, 5 ditambah 0, 5, 3 ditambah 0, 3, 5 ditambah 4, 9. Hasilnya 935. Ya.
Selanjutnya 400 ditambah 535. Apakah hasilnya sama? Mari kita buktikan. 400 susun ke bawah ya, ditambah 535. Ya, 0 ditambah 5, 0 ditambah 3, 4 ditambah 5, 9. Hasilnya 935. Jadi dapat kita simpulkan ya, 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535. Jadi jawabannya adalah nomor 2, 400. Ya, sekian ya untuk soal ini. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama, tadi kita sudah menyanyikan lagu tomat. Lalu anak-anak sudah bisa menentukan pesan dari sebuah dongeng. Dan juga anak-anak sudah bisa menyelesaikan soal penjumlahan. Anak-anak sudah bisa menyelesaikan soal pertukaran pada penjumlahan. Nah, anak-anak, dalam situasi pandemik seperti ini, anak-anak tetap belajar dari rumah, selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker pada saat keluar rumah, selalu menjaga jarak, dan tak lupa cuci tangan sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Dan yang tak kalah penting adalah selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemik ini segera berakhir. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.